Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Oke, selamat menjalankan perkuliahan secara virtual teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya harapkan kalian bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik, meskipun hanya melalui layar monitor atau layar HP-nya masing-masing. Mudah-mudahan walaupun pertemuan kita hanya secara virtual, tetapi tidak mengurangi keberkahan dan manfaat ya daripada ilmu yang kita bahas hari ini, daripada apa istilahnya ya, kajian yang kita buat hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan mudah-mudahan semuanya diberikan kebahagiaan zahir dan batin. Tidak ada yang galau, tidak ada yang sedih. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan Bapak harapkan teman-teman sekalian sekali lagi bisa mengikuti perkuliahan dengan baik, bisa mendengarkan, kalau perlu dicatat, kalau perlu direkam dan sebagainya. Tapi apa ya istilahnya, jadi video ini bisa kalian download di YouTube ya. Jadi tidak perlu direkam, bisa di download, itu sudah ada apa istilahnya, sudah ada rekamannya, dan ini memudahkan kalian bagi yang mau mengulang-ulang materi pembelajaran tersebut. Dan juga nanti bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau ada berupa kritik kepada ulun, atau ingin menegur ulun karena ada kesalahan yang ulun sampaikan terkait materi, dipersilahkan. Oke teman-teman sekalian, materi yang akan kita bahas hari ini adalah pengantar pada ilmu Al-Quran. Kita baru masih ibarat orang mau olahraga, itu baru kita di tahap pemanasan. Tahap pemanasan, bukan tahap dulu ya, tapi tahap pemanasan terlebih dahulu. Kita baru masuk ke tahap pemanasan, masuk materi sedikit. Jadi insyaallah full materinya adalah ini video yang akan datang insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang akan kita bahas adalah pengantar ilmu Al-Quran. Apa arti ilmu? Ilmu itu apa? Apa itu ilmu? Ilmu itu apa? Ayo. Kita sering mendengar kata ilmu, tapi tahu enggak arti ilmu itu apa? Ilmu itu apa? Kita bahas dulu ya, ilmu itu apa? Ilmu itu berasal dari bahasa Arab ya, berasal dari bahasa Arab. Ilmu itu dari bahasa Arab. Jamak daripada ilmu itu adalah ulum. Ilmu bentuk tunggalnya, tapi kalau dalam bahasa Arab ada bentuk jamaknya, yaitu ulum. Ilmu bentuk tunggal, ulum bentuk jamak. Kalau ilmu itu dimaknai dengan satu ilmu, tapi kalau ulum dimaknai dengan beberapa ilmu. Perlu kalian perhatikan. Nah, di sini kan menggunakan kata ulum, ulumul Quran, ulum. Berarti tidak hanya satu ilmu yang kita bahas, tetapi beberapa ilmu. Ulum.
ilmu bentuk tunggalnya, ulum bentuk jamaknya, ulum. Kata ilmu itu mempunyai sinonim, yaitu kata al-ma'rifah wal fahm wal fahmu. Ma'rifah al-fahmu. Kalau kata ma'rifah itu dimaknai, kalau di dalam kamus itu biasa kita sebut dengan pengetahuan, sedangkan al-fahmu itu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi paham, pengertian. Nah, secara terminologi, ya, kata ilmu menurut ulama, ilmu itu adalah suatu keyakinan terhadap sesuatu. Ya, keyakinan terhadap sesuatu itu disebut dengan ilmu. Itu menurut para ahlinya ya. Selain itu, ilmu juga dimaknai sebagai pengetahuan tentang terungkapnya segala sesuatu yang tersembunyi. Tentang terungkapnya segala sesuatu yang tersembunyi. Itu disebut dengan ilmu. Ilmu adalah suatu sistem pengetahuan yang didapat melalui proses tertentu dan sistematis. Bisa dilihat, dirasakan, dan diuji kebenarannya. Nanti kita akan membahas perbedaan antara ilmu dengan pengetahuan. Ilmu itu adalah sebuah sistem pengetahuan yang didapat melalui proses tertentu dan sistematis. Bisa dilihat, dirasakan, dan diuji kebenarannya. Nah, kalau masih bingung, wajar. Nanti ada penjelasan yang sederhana. Ilmu itu adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia. Ilmu itu adalah berupa usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia. Nah, teruskan ya. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan? Pengetahuan adalah konsep, gagasan, ide, dan pemahaman yang dimiliki manusia tentang segala sesuatu. Sedangkan ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan metode yang ilmiah, yang bisa dibuktikan, ilmiah ya, yang bisa dibuktikan. Sedangkan pengetahuan adalah sesuatu kejadian, ide atau gagasan yang belum teruji. Jadi bisa enggak kalian bisa membedakan antara pengetahuan dan ilmu? Dari pemaparan di atas kira-kira masih bingungkah atau sudah bisa membedakan ilmu dan pengetahuan? Ilmu itu apa, pengetahuan itu apa? Oke. Nah, bagi yang belum bisa memahami perbedaan antara ilmu dan pengetahuan, ini bahasa sederhana yang bisa ulun sampaikan. Pengetahuan itu adalah gagasan, bisa berupa gagasan, ide, atau pemahaman yang dimiliki atau keyakinan gitu ya, yang dimiliki oleh manusia tentang segala sesuatu. Tapi itu belum diuji, belum ada ujiannya, belum teruji. Itu pengetahuan. Contoh, saat ini kita sedang lapar. Misal, saat ini kita sedang lapar. Kita tahu kita sedang lapar. Itu disebut dengan pengetahuan. Kita tahu bahwa saat ini kita sedang lapar. Itu namanya pengetahuan. Pengetahuan. Itu ranahnya pengetahuan. Gagasan, ide, pemahaman, pengetahuan tentang segala sesuatu itu namanya pengetahuan ya. Kita saat ini sedang lapar. Laparnya kita tahu itu
adalah pengetahuan. Pengetahuan ini bisa berubah menjadi ilmu ketika kita tahu bagaimana caranya kita menghilangkan lapar. Bagaimana caranya kita menghilangkan lapar? Caranya menghilangkan lapar seperti apa dan apa yang menyebabkan kita lapar? Ketika kita meneliti, mempelajari apa yang menyebabkan kita lapar dan apa yang bisa menyebabkan lapar kita hilang, itu ranahnya bukan lagi pengetahuan, tapi ranahnya sudah berubah menjadi ilmu ya. Ketika kita hanya tahu bahwa kita saat ini kita lapar, itu disebut dengan pengetahuan. Tapi ketika kita bisa menggali apa yang menyebabkan kita lapar dan apa yang bisa menghilangkan lapar, itu ngarannya atau namanya disebut dengan ilmu. Ilmu itu lebih luas daripada pengetahuan. Itu menurut kajian yang ulun dapatkan. Bisa dipahami ya. Contoh lain, ada ular berbisa. Kita mempunyai pengetahuan ya bahwa bisa ular itu mematikan. Ya, bisa ular mematikan. Itu pengetahuan. Tapi kalau ilmu itu adalah hal-hal yang mengkaji apa penyebabnya bisa ular itu membunuh atau mematikan. Apa yang menyebabkan, apa kandungan dari bisa ular itu yang membuat makhluk lain bisa meninggal gitu loh. Nah, ini ranahnya sudah menjadi ilmu. Jadi ilmu itu ruang lingkupnya lebih luas daripada pengetahuan. Karena inti daripada ilmu itu mengerucut menjadi mendapatkan pengetahuan gitu. Kita mengkaji ilmu tujuannya untuk mendapatkan pengetahuan gitu. Nah, proses kita mendapatkan pengetahuan itu namanya ilmu. Proses kita mendapatkan pengetahuan itu namanya ilmu. Bisa dipahami ya. Tahapan kita mendapatkan pengetahuan itu disebut dengan ilmu. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya. Jadi kalau sudah teruji kebenarannya, itu bukan lagi pengetahuan, tapi sudah menjadi ilmu. Kalau sudah teruji kebenarannya, hanya sudah bisa dibuktikan, sudah bisa memang terbukti gitu kan. Dan ini ada, kalau di perkuliahan itu ada namanya validitas, pengujian satu ilmu. Itu nanti di semester yang berikutnya mungkin kalian ada mempelajari tentang hal itu di mata kuliah yang lain. Kita tidak terlalu mendalam membahas ke situ. Untuk menguji keilmiahan suatu pengetahuan gitu kan. Suatu pengetahuan diuji secara ilmiah untuk menjadi semacam ilmu. Jadi ide atau gagasan itu kalau sudah melewati batu ujian, ini batu pengujian kebenarannya daripada ide atau gagasan tersebut, maka ide gagasan tersebut berubah menjadi ilmu. Kalau hanya sekedar ide atau gagasan, itu namanya pengetahuan. Oke, dari sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Kalau masih bingung, kita bisa diskusi di grup.
Ya, di grup WA bisa. Oke. Nah, sekarang kita sudah membahas tadi tentang ilmu. Mata kuliah ini kan ulumul Quran, ulum dan Al-Quran. Ulumnya sudah kita bahas, ilmunya sudah kita bahas. Nah, sekarang kita membahas tentang Al-Quran. Al-Quran itu apa? Apa sih gitu loh? Al-Quran itu apa? Ya, Al-Quran itu apa? Sering kita mendengar kata Al-Quran, tapi kalau diminta makna dari Al-Quran, kadang kita bingung. Kita tidak tahu arti Al-Quran itu apa. Kita sering dengar, kita sering baca, ya itu kitab suci kita. Tetapi ketika kita ditanya, Al-Quran itu maknanya apa? Banyak yang masih bingung. Ya, kita ini orang Islam yang ngaku-ngaku Islam, tapi Al-Quran sendiri maknanya apa nggak tahu. Nah, itu kita nggak tahu. Al-Quran itu apa nggak tahu. Tapi kalau ditanya masalah siapa pacar kamu, wah, apa hobi pacar kamu, wah, berapa nomor HP pacarmu, wah, tahu. Punya pacar. Nah, saya harap teman-teman mahasiswa tidak ada yang pacaran, ya. Tidak ada yang pacaran. Nah, itu harapan ulun. Mudah-mudahan kada ada yang pacaran. Al-Quran itu apa? Apa sih Al-Quran gitu? Kita sering baca, tapi kita tidak tahu. Sudah tidak tahu, pada mau mencari tahu. Nah, itu penyakit kita. Al-Quran. Al-Quran itu secara bahasa bermakna bacaan, atau bisa juga dimaknai tentang sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Ya kan, Al-Quran itu dibaca berulang-ulang. Kita paling tidak selama satu hari 17 kali membaca Al-Quran. Ya, 17 kali membaca Al-Quran. Dalam sholat itu kan wajib baca Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada satu surah yang bergelar Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani itu artinya 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Surah apa itu? Itu surah Al-Fatihah. Sab'ul Mathani itu nama daripada surah Al-Fatihah. Ya, Sab'ul Mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang di dalam sholat, ya kan. Dalam satu hari kita paling minimal itu 17 kali membaca surah Al-Fatihah. Kurang daripada itu berdosa kita. Artinya kurang dari itu kita tidak sholat dong. Khusabis sab'il mathani wa hawalu taqal ma'ani malahu fi khalqi sani wa alaihi anzalallah anana khusabis sab'il mathani. Ya, umatnya Rasulullah ini mendapatkan keistimewaan dengan mendapatkan Sab'il Mathani, artinya diturunkannya surah Al-Fatihah.
7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kita punya keistimewaan dengan Al-Quran. Masya Allah, kita punya Al-Quran. Alhamdulillah, ini satu mukjizat yang luar biasa. Mukjizat yang kekal abadi. Ini maksudnya kekal abadi itu akan selalu ada sampai hari kiamat nanti. Sampai sekarang itu kita bisa merasakan kemukjizatan Al-Quran di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Asal kita rajin mengkaji, meneliti, menelaah, dan mempelajari tentunya, serta mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Ya kalau Al-Qurannya tidak dibaca, Al-Qurannya dibiarkan saja, bahkan paling sakitnya adalah seorang muslim itu membaca Qurannya aja kadang bisa. Rugi kalau kita seorang muslim, ngakunya sebagai seorang muslim, Al-Qurannya kadang bisa membaca. Why? Rugi kita. Rugi, sangat rugi kalau kita seorang muslim tidak mendalami Al-Quran, tidak mengkaji Al-Quran, tidak memahami Al-Quran. Al-Quran itu adalah bahrul ulum, lautan ilmu. Lautan ilmunya. Al-Quran itu Masya Allah luar biasa. Di situ tersimpan rahasia-rahasia ilmu-ilmu yang besar, yang maha dahsyat. Cuman terkadang kita itu malas belajar, itu malas. Kita akui sajalah kalau diri kita ini malas belajar. Maka teman-teman sekalian, di awal perkuliahan ini ulun mengingatkan kepada teman-teman sekalian untuk menata hati, menata niat ketika belajar. Kita belajar, kita kuliah, menuntut ilmu yang kita jadikan tujuan. Jangan mencari nilai. Jangan cari nilai. Cari ilmu. Kalau kalian cari nilai, ilmu nggak akan dapat. Pengetahuan nggak akan dapat. Nggak ada manfaatnya itu. Tapi ketika kalian kuliah, belajar, yang kalian cari itu adalah ilmunya. Yang kalian tuntut adalah pemahamannya. Yang kalian tuntut adalah hikmah di balik kajian-kajian seperti ini. Itu yang dicari. Jangan mencari nilai. Kalau kalian ngejar ilmu, nilai dapat. Tapi kalau ngejar nilai, ilmunya nggak akan dapat. Sama kuliah itu jangan kejar ijazahnya, tapi kejar ilmunya. Kalau kejar ilmu, ijazah dapat. Tapi kalau ijazah yang dikejar, ijazahnya dapat, tapi ilmunya ketinggalan. Rugi, sangat rugi. Sangat rugi kita. Kita itu rugi kalau punya Al-Quran, tetapi kita sendiri enggan mempelajari. Al-Quran itu sangat dahsyat, luar biasa. Banyak sekali pengalaman-pengalaman ulun Al-Quran itu selama mempelajari Al-Quran, selama membaca Al-Quran itu banyak sekali sesuatu yang mustahil bisa terwujud menjadi terwujud dalam kehidupan ulun secara pribadi. Luar biasa. Ini mukjizat kehebatan dari Al-Quran. Mukjizat luar biasa. Adapun secara terminologi, Al-Quran itu adalah kalam Allah, jadi firman Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian tertulis atau ditulis dalam mushaf serta diriwayatkan dengan mutawatir, artinya dengan bersambung, diriwayatkan terus bersambung, mutawatir. Diriwayatkan dari sahabat meriwayatkannya kepada tabi'in mengajarkan Al-Qur'annya lagi mengajarkan ilmunya lagi kepada muridnya tabi'in mengajarkan lagi kepada muridnya sampai ke guru-guru ulama kita yang ada di sini. Semuanya bersambung sampai ke kita, sampai ke guru kita. Jadi kalau kita belajar membaca Al-Quran itu
cari guru yang mempunyai ketersambungan mutawatir. Jangan sampai putus mata rantai keilmuannya dari guru ke guru sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mempunyai mata rantai keilmuan yang luar biasa. Mutawatir, membacanya dianggap ibadah. Jadi ini keistimewaan Al-Quran loh. Keistimewaan Al-Quran itu adalah membacanya saja dianggap beribadah, meskipun kita tidak paham maksudnya apa, terjemahannya apa, ini artinya apa. Nah, meskipun tidak paham tetap dianggap sebagai ibadah. Berbeda kalau kita membaca hadis, misalkan hadis itu kalau hanya sekedar membaca tidak dapat pahala kecuali diamalkan, baru dapat pahala. Tapi kalau Al-Quran ini luar biasa, Al-Quran membacanya saja gitu loh dapat pahala. Dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru membacanya, belum mengamalkannya, ya. Belum lagi nanti mengajarkannya ke orang lain. Masya Allah, ini hebatnya Al-Quran. Ketika kamu hidup bersama Al-Quran, maka segala urusanmu, segala kesulitan yang kamu hadapi itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin deh. Dan itu ulun pernah alami. Pernah dulu menghadapi kesulitan yang bagi ulun itu luar biasa sulitnya, ya. Pernah seperti itu, tapi karena kita selalu baca Al-Quran, ya keajaiban itu selalu ada, ya, selalu dimudahkan. Jadi Allah Ta'ala itu memberikan sesuatu yang lebih indah daripada apa yang kita rencanakan, dari apa yang kita pikirkan. Nah, ternyata pemberian Allah Ta'ala itu lebih indah dari apa yang kita rencanakan, dari apa yang kita pikirkan. Asal satu, jangan tinggalkan Al-Quran, jangan menyalahi Al-Quran, jangan sekali-kali menyalahi Al-Quran. Bagaimana caranya kita tidak menyalahi Al-Quran? Ya kita paham, kita belajar ke Al-Quran. Bagaimana caranya kita belajar ke Al-Quran sedangkan kita sendiri tidak mengerti bahasa Arab? Bagaimana caranya kita memahami Al-Quran kalau kita sendiri tidak mengerti bahasa Arab? Belajarlah dengan orang yang mengerti dan paham dengan Al-Quran. Siapa? Ya ulama. Majelis ta'lim, hadir ke pengajian, hadir pengajian ke ulama-ulama yang di situ yang mereka itu paham betul dengan Al-Quran, paham Al-Quran. Ya. Jadi jangan kita itu memaham Al-Quran berdasarkan kemampuan kita sendiri, itu jangan. Tetapi pahamilah Al-Quran melalui para ulama. Kalau kita memahami Al-Quran dengan kemampuan akal otak kita, dikhawatirkan itu 7 bahkan 80% bisa tersesat kita. Peluang tersesatnya lebih besar kalau kita memahami Al-Quran dengan otak kita sendiri, dengan modal Quran terjemah. Tetapi pahamilah Al-Quran melalui ulama, melalui guru-guru kita, tuan guru kita, hadir ke majelis mereka. Itu dalam rangka kita untuk memaham Al-Quran. Hadir ke majelis mereka, hadir ke pengajian-pengajian mereka, ulama-ulama di tempat kita yang mereka itu sangat kuat memegang Al-Quran. Ini memegang dalam artian sangat berpedoman dengan Al-Quran. Itulah. Jadi membacanya adalah ibadah. Al-Quran itu diawali dengan Al-Fatihah. Al-Quran itu diawali Al-Fatihah. Mushaf Al-Quran di tempat kita gitu ya, itu diawali dengan Al-Fatihah, ditutup dengan surah An-Nas. Diawali dengan Al-Fatihah, ditutup dengan surah An-Nas. Itu mushaf atau buku Al-Quran yang ada di tempat kita. Kitab Al-Quran yang ada di tempat kita yang sudah berupa mushaf. Oke, lanjut ya.
Dari sini dapat disimpulkan bahwa ilmu Al-Quran adalah ilmu yang mengkaji kebenaran Al-Quran, baik dari segi pengetahuan maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, seperti Al-Muhkam, Al-Mutasyabih, Asbabun Nuzul, Makiyah, Madaniyah, Tafsir, Nasikh Mansukh, dan sebagainya. Ya, Al-Quran zamannya Rasulullah, Al-Quran di zamannya Rasulullah. Ya, di zaman dahulu itu Al-Qurannya tidak seperti sekarang. Di zamannya Rasulullah, Al-Quran itu belum terkumpul dalam satu mushaf seperti sekarang. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan apa yang terjadi pada saat itu. Jadi Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa atau kejadian atau pertanyaan yang tidak terpecahkan oleh umat saat itu, oleh Rasulullah. Jadi turun Al-Quran per ayat dari langit gitu kan, melalui malaikat Jibril, turun secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan atau peristiwa, atau mungkin ada pertanyaan dari orang lain, dari sahabat yang atau dari siapapun yang tidak terjawab oleh Rasulullah, lalu turun ayat sebagai pedoman atau jawaban dari pertanyaan tersebut. Ya, kenapa Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur? Ya, salah satu manfaatnya adalah untuk memudahkan para sahabat untuk menghafal daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut, dan untuk menjadi penguat, ya, penguat kepada Rasulullah dan umat Rasulullah, para sahabat saat itu, untuk yaitu tadi untuk sebagai penguat daripada penguat, ya, intinya untuk penguat, untuk menguatkan mental daripada para sahabat Rasulullah, keimanan daripada sahabat Rasulullah, daripada terkait daripada peristiwa atau kejadian atau pertanyaan daripada orang lain. Nah, adapun para sahabat Rasulullah menjaga Al-Quran di saat itu lewat hafalan-hafalan mereka. Nah, mereka juga mengetahui di mana dan apa penyebab ayat Al-Quran itu diturunkan. Nah, penyebab dan di mana ayat-ayat itu diturunkan itu kemudian hari itu menjadi ilmu tersendiri di dalam Al-Quran, yaitu ilmu asbabun nuzul. Nah, ini juga asbabun nuzul itu juga termasuk daripada ilmu Al-Quran. Dan nanti kita akan bahas asbabun nuzul ini di pertemuan berikutnya, insyaallah. Jika para sahabat mendapatkan kesulitan dalam memahami satu ayat, mereka bertanya langsung kepada Rasulullah untuk mendapatkan penjelasan. Nah, jadi ini namanya tafsir Al-Quran, ya. Jadi tafsir yang menafsirkan Al-Quran itu siapa yang pertama kali menafsirkan Al-Quran? Itu menafsirkan Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Nah, ini buktinya adalah para sahabat, mereka itu ketika mengalami kesulitan dalam memahami suatu ayat atau satu ayat daripada Al-Quran, mereka bertanya langsung kepada Rasulullah untuk mendapatkan penjelasan. Maksudnya ayat ini apa? Jadi nanti salah satu kajian yang kita bahas adalah ilmu tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran sendiri itu bagian daripada ilmu Al-Quran. Bagian daripada ulum Al-Quran. Bagian daripada ilmu Al-Quran. Dan insyaallah nanti pada waktunya akan dijelaskan, akan kita bahas bersama. Para sahabat tidak semuanya menghafalkan Al-Quran secara keseluruhan. Sebagian besar mereka hanya menghafalkan ayat yang mereka kumpulkan dan yang mereka pahami, tidak menambahnya sampai mereka benar-benar memahaminya dan mengamalkannya.
Ada seperti ini. Jadi ada para sahabat itu yang belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran. Mereka itu satu hari misalkan satu ayat. Satu hari satu ayat membaca Al-Quran. Ada metodenya yang seperti itu para sahabat. Jadi satu hari satu ayat, satu hari satu ayat. Mungkin satu bulan itu hanya 30 ayat. Tapi dari satu ayat ini mereka mempelajarinya betul-betul, memahaminya betul-betul, dan mengamalkannya. Mengamalkan ayat tersebut. Kalau belum mengamalkan ayat tersebut, mereka tidak akan membaca ayat berikutnya. Mereka akan membaca ayat berikutnya ketika ayat yang sebelumnya, yang saat ini mereka baca, sudah mereka amalkan. Sudah mereka amalkan. Ketika sudah diamalkan, baru mereka membaca ayat berikutnya. Terus ayat berikutnya diamalkan lagi. Setelah diamalkan, baru lanjut ke ayat berikutnya. Beda sama kita ya. Kalau kita ini rancak aja 4 khataman, bahkan sampai 30 juz. Kalau di bulan Ramadan sampai sebulan sekali selama Ramadan itu membaca Al-Quran. Tapi kadang mengamalkan isi Al-Quran. Nah, itu bedanya kalau kita. Kalau para sahabat Rasulullah itu sebagian besar mereka satu hari satu ayat, tetapi mereka satu ayat tersebut langsung diamalkan. Kalau tidak diamalkan saat itu, mereka hari berikutnya tidak akan membaca ayat berikutnya kecuali sudah diamalkan. Nah, beda sama kita ya. Beda kelas kita ini mah. Beda kelas. Kalau kita ini untung-untung mau membaca Al-Quran, bahkan ya Al-Qurannya di rumah badabu kadata baca, masih untung itu yang membaca Al-Quran sebulan sekali khatam, untung masih. Memang kalau dibandingkan dengan sahabat, sebagian besar sahabat Rasulullah itu mereka adalah orang yang membaca satu hari satu ayat, tetapi langsung dengan pengamalannya. Kalau tidak diamalkan, mereka tidak akan membaca ayat berikutnya kecuali sesudah diamalkan. Itu sahabat tuh. Sahabatnya Rasulullah ini tidak gampang-gampang, ada kegampangan nih. Makamnya para sahabat itu kan di atas para wali, para kekasihnya Allah. Para sahabat ini makam yang sangat tinggi karena mereka langsung ketemu dengan Rasulullah. Nah, ini keberkahan mereka. Dan Angkawa mengalahkan sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka langsung ketemu dengan Rasulullah. Ada dua golongan, yaitu kita kadakawa mahiri, kadakawa apa istilahnya, kadakawa menyamai mereka. Dan itu sudah ketentuan Allah. Yang pertama golongan golongan sahabatnya Rasulullah SAW. Sahabat ini adalah orang yang melihat dengan mata kepalanya, melihat akan Rasulullah, melihat dirinya Rasulullah selama masih hidup, dan mereka iman dengan Rasulullah. Ini namanya sahabat. Mereka iman. Dan golongan yang kedua yang sudah ditentukan oleh Allah itu adalah zuriatnya Rasulullah, ahlul baitnya Rasulullah, darah dagingnya Rasulullah. Itu punya keistimewaan mereka. Punya keistimewaan, dan dua golongan ini harus kita hormati dua-duanya. Sahabatnya Rasulullah, ahlul baitnya Rasulullah, zuriatnya Rasulullah. Nah, zuriatnya Rasulullah kan sampai sekarang masih tersebar di seluruh penjuru dunia. Dan menurut salah sumber dari salah satu perguruan ulum, zuriatnya Rasulullah tersebar paling banyak itu di Indonesia. Masya Allah. Jadi Indonesia ini penuh dengan berkah. Kenapa? Karena zuriatnya Rasulullah itu paling banyak di Indonesia, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Indonesia ini luar biasa. Zuriatnya Rasulullah, ada yang berkubur, ada yang berkubur di Indonesia, ada yang masih hidup di Indonesia. Ini paling banyak konon adalah di Indonesia. Masya Allah. Al-Quran itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Namun saat itu Al-Quran belum ditulis dan belum dikumpulkan dalam satu mushaf atau buku seperti sekarang.
Pada masa itu Al-Quran tidak dibukukan karena adanya kekhawatiran tercampurnya Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW. Al-Quran pada zaman itu hanya ditulis oleh para sahabat dalam lembaran-lembaran sahifah, ya. Kemudian lembaran-lembaran itu dikumpulkan pada masa Khalifah Abu Bakar. Jadi penyusunan Al-Quran itu dimulai pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Itu atas usulan Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Jadi pengumpulan Al-Quran untuk disusun menjadi satu mushaf itu dimulai pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq atas usulan Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa Al-Quran dibukukan, ya, mulai dikumpulkan seperti itu? Itu karena para sahabat Rasulullah itu banyak yang hafal Al-Quran, ya, banyak yang hafal Al-Quran. Cuman sahabat-sahabat Rasulullah yang hafal Al-Quran ini kebanyakan daripada mereka, mayoritas daripada mereka tewas dalam pertempuran berjihad di medan peperangan. Banyak yang tewas. Lalu kemudian hal ini memunculkan kekhawatiran daripada Sayyidina Umar bin Khattab bahwa kalau banyaknya sahabat yang meninggal, sahabat yang hafal Al-Quran banyak yang meninggal, ini dikhawatirkan Al-Quran itu kalau tidak ditulis, tidak dikumpulkan, itu dikhawatirkan Al-Quran akan hilang. Al-Quran akan hilang. Lalu karena atas dasar inilah Sayyidina Umar bin Khattab menyampaikan pendapatnya kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, walaupun di awal-awal itu Sayyidina Abu Bakar kurang setuju karena bagi beliau hal ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka aku pun tidak berani seperti itu. Tapi pada akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setuju karena untuk kemaslahatan umat Rasulullah ke depannya, karena dikhawatirkan kalau tidak ditulis, kalau tidak dikumpulkan, nanti Al-Quran itu tidak bisa dibaca, tidak bisa dipelajari oleh umat yang akan lahir. Kita ini tidak akan bisa membaca Al-Quran kalau seandainya dahulu itu tidak ada usulan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi pendahulu kita itu sudah memikirkan kepada diri kita dan kehidupan yang akan datang sesudah kita ini. Mereka tidak ingin umat-umat yang akan datang itu tidak bisa membaca Al-Quran karena Al-Qurannya sudah hilang. Tidak, ya. Jadi mereka sudah mempunyai inisiatif untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Pengumpulan mushaf Al-Quran sampai kemudian Al-Quran berhasil dikumpulkan dalam satu kesatuan berlangsung cukup lama. Itu dimulai dari masa Khalifah Abu Bakar Siddiq sampai selesai itu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Oke. Perkembangan ilmu-ilmu Al-Quran. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah muncul namanya ilmu tafsir. Saat itu Rasulullah sendiri yang langsung memberikan penafsiran terkait ayat-ayat yang belum dipahami oleh sahabat. Pada zaman itu juga sudah muncul ilmu asbabun nuzul. Saat itu para sahabat juga belajar langsung kepada Rasulullah terkait di mana dan apa yang menyebabkan ayat tersebut diturunkan. Kemudian pada zaman Khalifah Ali bin Abu Thalib muncul ilmu nahwu karena saat itu diperlukan mushaf yang berharokat, berbaris. Jadi Al-Quran itu sebelumnya tidak punya baris, tidak punya harokat. Lalu muncullah ilmu untuk memberi harokat atau memberi baris dari Al-Quran tersebut. Ilmu ini kemudian hari dikenal dengan ilmu nahwu.
Ya, pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz mulailah digalakan penulisan tentang ilmu-ilmu agama Islam termasuk ilmu Al-Qur'an. Nah, ilmu Al-Qur'an yang dimaksud di sini adalah tentang penafsiran terhadap Al-Qur'an. Oke, teman-teman sekalian, untuk materi hari ini sudah belum sampaikan, sudah paparkan. Jika ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan, bisa kalian sampaikan ke Ulun di WhatsApp grup, silahkan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik. Oke, teman-teman sekalian, jika tidak jika sekali lagi Ulun ingatkan, jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan melalui WhatsApp group. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya dan tidak ada kendala berarti dalam mengikuti pembelajaran secara virtual ini. Mudah-mudahan semuanya enjoy ya, menikmati proses kita belajar. Hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Minta halal, minta ridho, dan Ulun pribadi minta doa kepada pian beratan. Ulun minta doa mudah-mudahan Ulun sakeluargaan dalam keadaan sehat walafiat zahir dan batin. Minta maaf, minta halal, minta ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.